Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kematian Kita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Narasumber kita kali ini bernama Cika, dan saat ini Cika sedang duduk di kelas 3 SMA. Cika bersekolah di SMA yang letaknya berjauhan dengan papanya. Lah, kok bisa? Bagaimana kalau aku ceritakan sedikit background kehidupan Cika terlebih dahulu? Cika adalah anak tunggal. Papanya bekerja sebagai mandor di sebuah proyek, sedangkan mamanya sudah meninggal dunia ketika Cika baru dilahirkan. Sejak kecil, Cika hanya diasuh oleh sang papa dan nenek dari mendiang ibunya. Tapi saat Cika duduk di bangku SMP kelas 2, sang nenek meninggal dunia karena sakit. Selama ini Cika tinggal di sebuah rumah kontrakan. Sejak sang nenek meninggal, dia selalu sendiri di rumah, karena sang papa kalau kerja selalu pulangnya malam, bahkan kadang lembur sampai baru pulang tengah malam. Biasanya sih, kalau papanya lembur, 2 hari setelahnya papanya dapat jatah libur, jadi dia tidak merasa kesepian. Papanya juga tidak berniat untuk menikah lagi. Hingga Cika naik ke bangku SMA, dia hanya tinggal berdua bersama sang papa. Suatu hari papanya ditugaskan untuk pindah keluar kota, mengurus proyek yang di sana, karena mandornya tiba-tiba pergi dan tidak bekerja kembali. Sedangkan sang papa juga tidak mungkin membawa Cika untuk pindah, karena pasti prosesnya sulit, apalagi saat itu kenaikan kelas 3. Biasanya kalau sudah naik ke kelas 3, ditambah situasi pandemi seperti ini, pasti ngurus apa-apa susah. Sayang juga kalau Cika harus mengulang lagi di kelas 2. Akhirnya sang papa memutuskan Cika untuk tetap tinggal di kota ini, tapi bukan tinggal di rumah kontrakan seorang diri, melainkan papanya akan menempatkan ke sebuah asrama. Disinilah mulai dari semuanya. Cika ini bersekolah di sebuah sekolah swasta yang cukup elit. Sekolah Cika ini juga menyediakan sebuah asrama untuk anak-anak yang tinggalnya di luar kota, atau anak-anak yang orang tuanya harus kerja jauh, sedangkan dia tidak ada sanak saudara. Cika punya si tante, tapi rumahnya cukup jauh dari sekolahnya, sedangkan Cika nggak bisa naik motor. Jarak tempuhnya juga 35 menitan dari rumah tantenya. Tantenya sempat ditawari tinggal gratis di rumah kontrakannya, tapi tantenya nggak mau. Justru tantenya sampai ngontrak sejauh itu agar dekat dengan tempat kerjanya, karena tantenya kalau bangun selalu jamnya ngepres. Sekalipun ada motor, kalau bangunnya ngepres, dengan jarak tempuh 35 menitan, pasti akan selalu telat. Akhirnya ya sudahlah, tidak ada harapan di tantenya. Mau gak mau Cika harus tinggal di asrama. Meskipun papanya harus mengeluarkan biaya tambahan, tapi kalau dipikir-pikir biayanya jauh lebih murah daripada membayar uang sewa rumahnya. Saat itu Cika dipegangi salah satu ATM sang papa, karena nanti setiap bulannya papanya akan transfer untuk segala keperluannya. Kebetulan asramanya ini dekat sekali dengan minimarket yang ada mesin ATM-nya. Sebenarnya strategis si asrama ini, cuma Cika kurang nyaman dengan satu rumor yang sudah berkembang dari satu mulut ke mulut siswa-siswa yang tinggal di asrama tersebut. Katanya, di asrama itu sering sekali nampak sesosok wanita yang konon dia meninggal di salah satu kamar asrama tersebut. Itu nanti akan kita bahas di pertengahan cerita. Untuk sementara akan kita tuntaskan bagian Cika. Papanya segera mengurus segala administrasi pendaftaran Cika sebagai penghuni asrama baru. Setidaknya dia hanya perlu bertahan 1 tahun saja sampai dia lulus dan bisa ikut tinggal sekota lagi dengan papanya. Karena papanya menetap untuk mengurus proyek di kota tersebut dan tidak akan kembali. Singkat cerita, hari pertama Cika tinggal di asrama itu, Cika pertama kali bertemu dengan salah satu pengurus asrama, namanya Mbak Dianti. Mbak Dianti sendiri dulunya adalah lulusan sekolah ini dan setelah lulus langsung bekerja sebagai pengurus asrama. Pertama-tama Mbak Dianti mulai mengajak Cika untuk berkeliling memperkenalkan lingkungan asrama. Ternyata asrama ini
memiliki dua gedung yang terpisah, tapi saling berhadapan-hadapan. Gedung sebelah kanan untuk siswa perempuan, sedangkan gedung sebelah kiri untuk anak laki-laki. Masing-masing gedung memiliki 3 lantai, dan setiap lantainya terdapat 10 bilik tempat tidur, ditambah 3 bilik kamar mandi. Tapi untuk siswa, kamarnya start lantai 2-3, karena lantai 1 hanya terdapat kamar-kamar untuk kakak-kakak pengurus. Ruang TV, dapur, dan tempat cuci jemur baju juga hanya ada di lantai 1. Untuk makan pagi dan makan malam, anak-anak asrama tidak perlu memasak karena semuanya sudah disediakan dari pihak sekolah. Sedangkan makan siangnya kan di sekolah saat istirahat. Jadi bayar setiap bulan itu sudah dapat fasilitas makan pagi dan malam. Tapi untuk cuci jemur baju, masing-masing anak asrama harus melakukannya sendiri. Di kamar juga boleh pakai TV, tapi mereka harus tambah biaya. Jika yang nggak mau semakin membebani papanya, memilih untuk mengalah turun ke lantai 1 kalau mau nonton TV. Biaya per bulannya sekolah ini tidaklah mudah. Meski pandemi gini, biaya masih stuck di angka 1 juta ke atas. Sepadan sih dengan sistem belajar yang diterima Chika serta segala fasilitas lainnya. Asrama ini letaknya tepat di belakang sekolah. Jadi kalau kita mau keluar jalan-jalan gitu, ya harus melewati bangunan sekolah dulu. Karena akses jalannya hanya satu, yaitu gerbang sekolah. Sekolahnya aja jam berapa udah gelap gulita, makanya anak-anak asrama jarang sekali keluar kalau nggak malam minggu. Kalau malam minggu biasanya mereka akan keluar bareng-bareng, ntar pulangnya janjian, biar rame-rame jadi nggak takut. Secara ini lewati bangunan sekolah lu. Se-fancy apapun, yang namanya sekolahan kalau malam gelap, tetap vibesnya pasti serem parah. Lah, Chika ini dapat kamar di lantai 2, dan kamarnya itu pas di seberang bilik kamar mandi. Sedangkan lantai 3 itu sudah full semua. Berhubung saat Chika pertama kali stay di situ masih dalam suasana liburan sekolah, jadi kesannya sepi. Karena anak-anak yang tinggal di situ pada pulang ke rumah masing-masing. Paling hanya tinggal beberapa anak yang memilih stay di asrama gegara nggak mau ribet swab dan lain-lain. Kan biaya swab itu nggak murah loh. Katanya kalau yang habis pulang dan ingin kembali lagi ke asrama harus menyertakan hasil swab dari rumah sakit, sama ada stempel, juga tanda tangan basah. Pokoknya ribet. Saat itu di lantai 2 hanya tersisa 4 anak dan 5 sama dia. Kalau di lantai 3 hanya ada 2 anak. Kadang-kadang anak yang di lantai atas biasanya kalau udah malam akan turun dan nimbrung di kamar anak-anak yang ada di lantai 2. Awalnya Chika takut tidak diterima baik di asrama itu, karena mayoritas anak-anaknya bukan dari kelasnya. Bahkan dia tidak ada yang sekelas dengan Chika. Rata-rata yang tinggal di asrama itu anak IPS, mak. Kalau aku anak IPA, mak. Malah anak IPA satu-satunya, ya cuma aku, kata Chika saat visi sama kita. Pengurus asrama ini semuanya baik-baik. Selain Mbak Dianti, juga ada Mbak Tri, Mbak Friska, dan Mbak Risma. Sedangkan kepala asrama mereka bernama Ibu Dini. Beliau juga merangkap sebagai guru UKS di sekolah Chika. Sedikit clue ya, sekolah Chika ini berbasis Islam. Berhubung masih masa-masa liburan, setiap harinya Chika paling mondar-mandir di lantai 2 dan 1. Sampai salah satu anak yang tinggal di lantai 3 mulai mengajaknya berkenalan, dan saat itu adalah hari ketika Chika tinggal di asrama. Chika mengaku anak-anaknya sangat ramah. Bahkan Chika diundang untuk pajama time bareng mereka. Ya semacam rame-rame kumpul, cerita-cerita sambil pakai baju tidur di salah satu kamar sampai tengah malam. Anak-anak yang tinggal di situ semuanya seangkatan dengan Chika. Hanya ada 2 anak yang mau naik ke kelas 2. Oh iya, aku ada sedikit miss. Saat Chika pertama kali masuk ke asrama, juga dia harus menyertakan hasil tes swabnya, dan alhamdulillahnya negatif. Jadi dia tidak perlu isolasi. Kembali ke cerita. Mereka sepakat kumpul di salah satu kamar anak asrama bernama Erina yang berada di lantai 3. Tet jam 10 malam, mereka bertuju mulai kumpul satu persatu. Sampai giliran Chika naik ke atas bersama Rosa dan Yoni. Entah kenapa begitu langkah kaki Chika mulai menaiki anak tangga lantai 3,
terasa seperti disambut dengan suasana yang hening. Awalnya Cika berpikir, mungkin karena di lantai 3 hanya tinggal 2 anak yang masih stay, makanya suasana berbeda kalau semua anak pada kumpul. Toh kamar lantai 3 semuanya sudah full. Kan kamar mandi setiap lantai letaknya tepat di sebelah kanan dekat tangga. Jadi begitu kaki Cika sudah berada di lantai 3, matanya secara tiba-tiba seperti ingin sekali melihat ke arah salah satu dari 3 bilik kamar mandi di lantai itu. Belum sempat matanya melihat, dia mendengar Rosa memanggil namanya. "Kak Cika, sini, kamarnya Kak Erina sebelah kiri, bukan sebelah kanan." Jadi dia buru-buru menghampiri kemana tempat Rosa berdiri dan melupakan rasa penasarannya. Bahkan saat itu dia juga nggak paham kenapa hatinya seperti ditarik untuk mendekat ke salah satu bilik tersebut. Saat langkah Cika sudah dekat dengan Rosa yang berdiri di depan sebuah kamar, dan itu adalah kamar Erina. Dia melihat di dalamnya sudah ada Erina, Mina, Hani, dan Lani. Lalu Rosa dan Yoni pun juga ikut masuk. Sambil setengah sungkan, Cika akhirnya masuk yang paling terakhir. Lah pada saat langkah Cika mau masuk ke dalam, samar-samar dia mendengar ada suara anak perempuan yang memanggilnya dari sudut lorong sebelah kanan. Meski samar-samar, tapi cukup jelas kalau memang ada yang memanggil namanya. "Cika, Cika, ayo sini main ke kamarku." Itulah suara yang Cika dengar. Mungkin teman-temannya yang sudah ada di kamar melihat keanehan dari sifat Cika. Buru-buru mereka menarik Cika untuk masuk. Sampai Cika kaget dengan sikap teman-temannya. Padahal kurang sedikit lagi dia sudah bisa tahu siapa orang yang memanggil namanya dari arah sudut kanan. "Kamu kalau lagi di lantai 3 jangan sering bengong Cika, nggak baik. Lagian di lorong sebelah kanan itu nggak ada yang nempati sama sekali. Semua anak di lantai 3 masih pada pulang ke rumah masing-masing. Yang ada penghuninya ya lorong ini, termasuk kamar Erina dan Hani yang kamarnya berdempetan," ucap Mina. Cika yang masih belum paham hanya bisa berucap, "Maaf ya teman-teman, aku nggak tahu." Terus tiba-tiba Erina seperti diam seketika. Matanya menatap tajam ke arah luar, lalu pandangannya melihat ke arah jam. Tidak lama kemudian Erina menarik tubuh Cika untuk dibawa mendekat kasurnya sambil berkata, "Mina, cepat tutup pintunya." Buru-buru Mina menutup pintu kamar Erina sambil setengah membanting. Pas saat pintu sudah tertutup, tahu-tahu dari arah luar terdengar seperti ada suara tubuh yang membentur pintu kamar Erina. Dan di situ Cika melihat semua teman-temannya seperti menghela nafas lega. Tapi Cika masih bingung dengan sikap mereka. Erina melihat ke arah Cika dan sepertinya dia paham kalau Cika sedang kebingungan. "Cika, coba duduk di sini. Kamu lihat sekarang sudah jam berapa?" tanya Erina kepada Cika. "Jam 10:30 malam, Rin. Kenapa?" jawab Cika. "Jadi begini Cika, anak-anak yang tinggal di lantai 3 itu sudah terbiasa dengan aturan yang tidak pernah diterapkan ke anak-anak di lantai 2. Anak-anak lantai 3 sebelum jam 10 malam harus sudah mengunci pintu kamar masing-masing. Sama sekali nggak ada yang boleh keluar kamar sampai terdengar adzan subuh. Pamali Cika, kalaupun kita kebelet buang air kecil, ya tinggal ke ember itu." Sambil menunjuk ke arah sebuah 2 ember yang ada di sudut kamar Erina. "Masalah BAB, kita harus BAB sejak sore, jadi malamnya jangan sampai BAB. Semua anak di lantai 3 pasti melakukan hal ini. Kalau tidak, maka siap-siap dia akan bertemu dengan kita," jelas Erina panjang lebar. Jangan sebut namanya Kak, serem," celetuk Rosa. "Oke, sorry, nggak lagi deh," saut Erina setengah ketawa. Merasa masih ragu dengan pernyataan Erina, membuat Cika kembali ingin memastikan apakah ucapan Erina ini beneran atau hanya sekedar bercandaan mereka. Cika mulai berkata, "Kamu bercandanya gak lucu, Rin. Aku gak suka," sambil memasang wajah sebel. Erina yang mendengar kalimat itu langsung menghampiri Cika dan mencengkram kedua lengan Cika sambil berucap, "Kalau aku ngarang, ngapain kamu aku girit masuk? Kamu juga dengarkan suara di luar pintu tadi? Karena kita sedang ada di luar, dan yang manggil-manggil namamu dari tadi itu, dia Cika."
Dia tidak akan membiarkan anak asrama yang baru hidup dengan nyaman. Jangankan anak asrama baru, kadang yang lama aja masih diganggu. Kali ini nada bicara Erina serius, tergambar jelas dari raut wajahnya yang menatap Chika. Setelah semakin lama, Chika baru tahu kalau Erina ini adalah anak indigo. Dia bisa tahu jika ada sosok lain di suatu tempat, termasuk sosok kita di asrama itu. Lantas kita itu siapa? Kenapa kalian semua seperti takut sama dia? Kalau enggak, kan biasa aja, sekalipun kalau sosok kita itu hantu. Chika seperti menceri ribuan pertanyaan kepada teman-temannya. Cik, kamu jangan lancang ya kalau nyebut namanya. Nanti kamu... Ucap Yoni yang tidak lagi meneruskan ucapannya. Sudah, nggak ada gunanya bertengkar. Mungkin memang sudah selayaknya Chika tahu tentang histori asrama ini. Ayo Chika, kamu naik ke atas kasur. Kita akan beritahu semuanya sama kamu, biar kamu juga bisa waspada setelah mengetahui ini semua. Ajak Erina kepada Chika. Akhirnya ketujuh anak ini semuanya duduk di atas kasur, seperti membentuk sebuah lingkaran. Dengan posisi Yoni, Rosa, Chika, Erina, Mina, Lani, dan Hani. Agenda mereka yang awalnya ingin nobar drakor jadi wurung, berubah menjadi pembahasan seputar horor. Nampak sekali mimik wajah serius dari masing-masing temannya. Semua mulai saling pandang satu sama lain, dan suasana berubah menjadi kian mencengkam. Chika pun makin penasaran, sampai Chika setengah membentak berkata, "Ayo buruan cerita atau aku balik ke kamar." Tangan Erina langsung memegang dan menarik tangan sebelah kiri Chika dengan menjawab, "Iya, aku akan cerita." Disinilah cerita seputar kita dimulai. Anggita Kanya Dewi adalah anak angkatan 97-2000. Dulunya dia juga seorang siswa di sekolah yang sama dengan ketujuh anak ini. Kita juga tinggal di asrama ini sejak awal pertama kali dia sekolah. Katanya kita ini seorang anak yatim piatu yang diberikan beasiswa agar bisa sekolah SMA gratis di sekolah tersebut. Katakanlah kita adalah anak emas bagi sekolah ini. Nilainya selalu unggul dari semua teman-temannya. Banyak guru yang suka dengan sikap kita yang sopan santun, dan kita juga memiliki banyak teman. Tapi rata-rata teman kita itu semuanya adalah anak-anak yang terkenal kutu buku di sekolah, yang setiap jam istirahat selesai makan langsung larinya ke perpustakaan, sedangkan anak-anak yang lain lebih memilih nongkrong di kelas atau halaman sekolah. Tapi anak-anak ini lebih suka membaca buku di perpustakaan. Penjaga perpus mana yang gak kenal dengan kita dan keempat temannya. Biasanya kalau ada tim kutu buku, pasti juga ada anak-anak yang tergolong tim rebel. Yang paling terkenal rebel di sekolah ini adalah Fauzia, atau akrab disapa Zia. Setiap harinya Zia dan kelima temannya selalu membuat gaduh sekolah. Paling sering membuat kerusuhan di kantin. Kan makan di kantin gak bayar, tapi kalau snack-snacknya semua murid harus membayar sendiri. Pada waktu itu Zia dan teman-temannya malah lebih sering menjara jajanan di kantin dan sama sekali tidak pernah bayar. Tidak ada yang berani berurusan dengan Zia. Selain dia preman di sekolah, juga bapaknya Zia yang terkenal seorang dukun paling tersohor di kota ini. Konon katanya bapak Zia bisa membuat seseorang dapat kehilangan nyawanya hanya dengan menyelintikkan jarinya. Kepala sekolah pada saat itu adalah kepala sekolah baru, menggantikan yang sebelumnya. Karena menurut rumor yang berkembang, kepala sekolah sebelumnya dibunuh bapak Zia secara magis. Banyak yang percaya kalau bapak Zia membunuh kepala sekolah yang lama dengan cara disantet. Meninggalnya juga di sekolah dan terjadi saat upacara bendera. Jelas satu sekolah melihat langsung proses sakaratul mautnya kepala sekolah pada saat itu. Budini pernah bercerita, saat itu beliau masih menjadi ibu BK dan juga ada di upacara hari itu. Beliau menyaksikan gelagat aneh dari Pak Kepala Sekolah. Hingga saat mengheningkan cipta, tiba-tiba Pak Kepala Sekolah muntah darah dan gak lama setelahnya keluar 7 paku yang panjangnya hampir sejari telunjuk orang dewasa. Baru setelah itu Pak Kepala Sekolah pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sayangnya baru 15 menit ditangani, Pak Kepala Sekolah dinyatakan meninggal dunia. Semenjak itu tidak ada yang berani berurusan dengan Zia dan gengnya. Sebenarnya saat itu masalahnya sepele.
Pak kepala sekolah ini hanya berusaha menegur Sia agar tidak terus-menerus berbuat onar. Apalagi Sia ini sempat hampir tidak naik kelas, tapi masih diupayakan. Sia yang merasa harga dirinya direndahkan, apalagi saat itu Pak kepala sekolah berbicara di depan anggota gengnya. Sia merasa harga dirinya turun. Sia nggak terima dan langsung melapor ke bapaknya. Keesokan harinya Bapak Sia datang ke sekolah menemui Pak kepala sekolah. Niat hati awalnya berniat untuk menyogok agar anaknya tetap diperbolehkan masuk dan tidak diskors. Tapi Pak kepala sekolah yang menjabat pada waktu itu anti sekali dengan suap menyuap, dan beliau tetap memilih menghukum Sia dengan hukuman yang sesuai untuk dia. Bapaknya Sia nggak terima dengan keputusan Pak kepala sekolah pada waktu itu. Pulanglah mereka dengan perasaan marah. Sebenarnya sejak hari Sabtu itu, Pak kepala sekolah sudah mengeluh ada yang aneh dengan tubuhnya. Bahkan di rumah pun beliau merasa kepanasan, hingga terjadilah tragedi itu di Senin paginya. Benar-benar nggak ada lagi yang berani melawan Sia semenjak kejadian Pak kepala sekolah. Apalagi meninggalnya pun katakanlah terlalu mendadak. Sia pun mulai berkuasa di sekolah. Jangankan membantah, melihat wajah Sia saja tidak ada yang berani. Singkat cerita, di tahun 1999 ada penerimaan siswa baru. Saat itu Gita menjabat sebagai ketua OSIS. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap ada penerimaan siswa baru, selalu ada yang namanya MOS, masa orientasi siswa. Biasanya MOS selalu terjadi 3 hari, dan hari pertama sama hari kedua MOS berjalan dengan sangat baik. Tetapi saat MOS hari ketiga, kegaduhan mulai terjadi. Jadi di hari ketiga ini, semua siswa baru wajib meminta tanda tangan semua pengurus OSIS. Kalau sudah, mereka harus berlomba-lomba mengumpulkan sebanyak mungkin tanda tangan kakak kelas. Nanti barang siapa yang paling banyak akan diberi hadiah jajan gratis di kantin selama 1 hari. Yang namanya anak baru pasti tergiurlah. Anak baru juga biasanya masih semangat-semangatnya sekolah. Lah singkatnya, ada 2 anak baru, panggil saja namanya Tita dan Ruri. 2 anak perempuan ini tiba-tiba mendatangi Sia dan kelompoknya. Mungkin pikir mereka Sia dan gengnya ini kan total jadi 6 orang. Terus kumpul bareng, alhasil semakin mempermudah tugas mereka. Tapi sebelumnya kita ini sudah memberitahu, jangan pernah meminta tanda tangan ke kakak kelas yang kemana-mana selalu bergerombol berenam. Lihat nama di bajunya. Jika ada salah satu di antara mereka bernama Fauzia, tolong jangan mendekat. Nanti kalian akan terlibat masalah yang besar. 2 anak cewek ini kemungkinan gak fokus dan gak dengar saat kita memberikan penjelasan tersebut kepada semua anak baru. Alhasil 2 anak ini sama saja seperti masuk ke kandang kematian. Yang namanya Sia pasti bikin ulah, apalagi ketemu mangsa empuk. Ya udah wassalam. Sia dan gengnya mulai membuat gara-gara kembali. Masa kedua anak ini disuruh melepas jilbabnya, dan jilbab itu harus dipelintir-pelintir hingga menyerupai bandana. Lalu mereka suruh pakai layaknya bandana. Setelah itu Sia menyuruh salah satu temannya mengambilkan lipstik di tasnya. Saat lipstik itu sudah di tangannya, buru-buru dia coret-coret wajah kedua anak ini. Dengan polosnya anak-anak ini nurut saja diperlakukan seperti itu. Pas sudah puas, kedua anak ini disuruh pergi tanpa memberikan tanda tangan guna tugas mereka. Jelas kedua anak ini menjadi bahan olok-olokan anak satu sekolahan. Kedua anak ini langsung berlari menuju kamar mandi untuk membersihkan mukanya dan merapikan kembali jilbab mereka. Ternyata saat di kamar mandi, mereka bertemu Gita. Gita yang melihat wajah kedua anak ini kaget. Dia sudah bisa menebak kalau ini semua pasti ulah Sia dan gengnya. Entah apa yang ada di pikiran Gita waktu itu. Mungkin dia merasa tanggung jawab dengan semua yang terjadi kepada anak baru selama masih acara MOS berlangsung. Secara dia kan ketua OSIS pada waktu itu. Dengan tekad yang besar, Gita mendatangi Sia dan gengnya seorang diri. Di tengah-tengah jalan dia sempat bertemu dengan beberapa temannya dan sudah dicegah. Tapi sepertinya emosi Gita sedang meninggi. Begitu Gita sudah menemukan Sia, dia langsung menjambak jilbab Sia dan Gita geret menuju pojokan ruangan.
Di situ mereka mulai berdebat argumen. Debat itu diakhiri dengan gebrakan tangan Zia ke salah satu lemari yang ada berdiri di pojokan. Mata Zia menatap kita dengan penuh amarah. Apalagi kita memperlakukannya seperti itu di tengah-tengah anak yang ada di sekolah. Hanya kitalah yang bisa berbuat seperti itu kepada Zia, tapi semua tidak bisa mendengar apa saja yang mereka bicarakan. Tahu-tahu Zia berjalan meninggalkan kita sendiri di sudut sekolah. Sebenarnya satu sekolahan tahu kalau wajah kita dan Zia ini ada kemiripan. Sampai awalnya pas pertama masuk dikira anak kembar, ternyata enggak. Dilihat dari sifatnya saja sudah bertolak belakang banget. Ditambah sudah banyak yang tahu kalau kita ini adalah salah satu anak yatim piatu yang diasuh pihak panti asuhan yayasan ini. Jadi sekolah ini juga ada panti asuhannya, dan anak-anak yang ada di panti selalu disekolahkan di sekolah ini. Berhubung lokasi panti jauh dari sekolah, ada beberapa anak yang akhirnya ditempatkan di asramanya, dan salah satunya adalah kita. Tapi nanti kalian akan terkejut. Kembali ke cerita. Saat itu, sepertinya tidak ada perdebatan yang cukup serius. Semua berharap Zia tidak memperlakukan kita terlalu berlebihan. Bagaimanapun, apa yang dilakukan kita, memang itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Hening tuh, tidak ada kasus apa-apa. MOS juga dapat diakhiri dengan baik oleh tim OSIS. Anak-anak satu sekolah mungkin berpikir masalah antara kita dan Zia benar-benar selesai. Setelah acara MOS, 1 minggu setelahnya akan ada acara pertunjukan seni teater musikal, sekaligus sebagai acara sambutan untuk wali murid kelas 1 yang baru. Di situ anak kelas 2 dan anak kelas 3 sedang berlatih dengan sangat keras agar bisa menyajikan penampilan yang memukau di depan banyak orang, tidak terkecuali kita. Saat itu temanya adalah Ibu Jamu Gendong, dan kita mendapat peran sebagai seorang ibu yang harus meninggal di tangan saudarinya sendiri. Setiap harinya berjualan jamu keliling desa. Namanya juga drama teater musikal. Jelas para pemainnya akan bernyanyi dan bernari. Jadi selain menghafal gerakan tariannya, mereka juga harus menghafal sebuah nyanyian. Waktu itu yang sedang kita hafalkan adalah lagu Suwe Ora Jamu. Jadi skenya kurang lebih seperti ini. Kita akan menyanyikan part tersebut ketika dia sedang berkeliling berjualan, tapi belum ada yang beli. Lalu nantinya dia seperti duduk di sebuah bangku sambil menyanyikan lagu itu, seolah-olah sedang meratapi nasibnya sebagai penjual jamu. Setiap harinya kita akan menghafal setiap lirik lagu dan gerakannya, sekalipun dia sudah berada di asrama. Sebenarnya Zia bukan anak yang tinggal di asrama, tapi salah satu gengnya ada yang tinggal di asrama, tapi kamarnya ada di lantai 2. Zia seperti selalu mendapat laporan update mengenai aktivitas kita selama di asrama dari temannya ini. Temannya ini juga yang memberitahu di mana posisi kamar kita. Kamar kita ini letaknya ada di lorong sebelah kanan lantai 3. Sebenarnya setiap pagi saat sarapan, kita dan Uti, temannya Zia, ini selalu ketemu. Cuma ya udah biasa saja. Entah kenapa Uti kalau nggak lagi sama Zia, dia anaknya ramah banget dan baik. Akhirnya semua anak asrama bisa menyimpulkan kalau Uti sudah bersama Zia itu tandanya dia sudah di bawah tekanan Zia. Makanya sifat dan sikap Uti berbanding terbalik. Sampai-sampai Uti pernah bilang ke semua anak asrama, "Jangan ada yang so dekat sama aku. Kalau pas ada Zia ya, aku takut." Itulah kenapa pas di sekolah gak ada anak yang berani menegur nama Uti. Balik ke acara pertunjukan teater. Saat semua wali murid kelas 1 sudah pada datang, acara pun dimulai. Semua anak saling bertukar peran satu sama lain di acara tersebut. Kita juga sudah nampak menjalankan perannya di atas panggung, dan yang terakhir hanya tinggal bagian anak kelas 2. Karena kalau tidak salah, alur ceritanya kita itu, perannya sudah meninggal dibunuh oleh saudaranya sendiri yang mengangkat anaknya. Kurang lebih seperti ini alur dramanya. Kita ini seorang janda miskin dan memiliki seorang anak perempuan. Setiap harinya kita akan berjualan jamu mengelilingi desa. Kita ini perannya itu memiliki saudara perempuan, tapi hidup mereka berbanding terbalik karena saudaranya ini kaya raya.
tapi tidak bisa memiliki anak. Akhirnya saudaranya ini datang menagih janji hutang mendiang suaminya. Tidak ada yang namanya saudara kalau sudah berurusan dengan uang. Mereka tidak bisa mengambil apa yang menjadi haknya. Akhirnya saudaranya ini marah dan membunuh kita. Lalu anaknya dibawa sama saudaranya ini. Jadi sesi kita saat itu sudah selesai. Terus dia teringat kalau kertas sambutan yang sudah dia buat untuk Pak Kepala Sekolah ketinggalan di kamar asramanya. Kan setelah acara itu selesai, ada satu agenda di mana Pak Kepala Sekolah akan menyampaikan sambutannya. Lah, kita ini yang kedapatan membuat kata sambutan tersebut dalam sebuah tulisan di kertas. Karena kertasnya ketinggalan di asrama, otomatis kita harus ke asrama untuk mengambil kertas tersebut. Berhubung sesi dia semuanya sudah selesai, buru-buru kita kembali ke asrama sebelum sesi Pak Kepala Sekolah berlangsung. Dia lihat semua temannya sedang sibuk, dan akhirnya kita pun kembali ke asrama seorang diri. Selama melewati lorong-lorong sekolah hingga sampai di asramanya, kita ini selalu menyanyikan lagu yang dia bawakan di pentas seni, yaitu lagu Suwe Ora Jamu. Terus dan terus kita menyanyikan lagu tersebut sampai dia tidak menyadari kalau dari belakang ada Sia dan gengnya yang mengikuti langkah kita menuju asrama. Di situ juga ada Uti. Begitu sampai di asrama dan kita mulai menaiki anak tangga untuk menuju kamarnya di lantai 3. Sama halnya dengan Sia dan gengnya yang selalu membuntuti dari belakang. Saat sampai di lantai 3, terlihat suasana hening dan sepi. Benar-benar hanya mereka dan kita. Sedangkan semua orang asrama masih berada di aula sekolah. Buru-buru Sia menjambak sanggul kita dan memasukkan tubuhnya ke salah satu bilik kamar mandi di lantai 3 yang tertulis bilik nomor 1. Susunannya itu, kalau dimulai dari sisi tangga 3, 2, dan yang terakhir dekat kamar kita itu kamar nomor 1. Kita yang kaget nggak nyangka kalau dari tadi dia diikuti oleh Sia dan gengnya. Kita tidak berdaya ketika harus melawan 6 orang sekaligus karena dia hanya seorang diri. Sia dan ketiga temannya masuk ke dalam kamar mandi untuk mengeksekusi kita. Sedangkan Uti dan Ririn, salah satu anak geng Sia, kedapatan berjaga di depan kamar mandi, barangkali ada orang. Entah apa yang dilakukan Sia dan ketiga temannya yang lain. Yang Uti lihat saat itu, kita sudah bersimbah darah dengan posisi duduk di lantai, tubuhnya seperti tidak bergerak sama sekali. Belum sampai Uti menyentuh tubuh kita, dia langsung digeret untuk turun dengan Sia. Saat itu kan kita sedang mengenakan kebaya berwarna hijau muda dan kain jarik coklat sambil rambutnya dikonde khas ibu-ibu Jawa. Bukan konde-konde kayak manten atau hajatan ya, paham kan? Kemungkinan Sia dan keempat anak lainnya memutuskan untuk balik, sedangkan Uti kembali ke aula. Sebenarnya dia berniat untuk ke kamarnya saja, tapi dia terlalu takut. Kepalanya berputar-putar membayangkan kondisi kita yang dia lihat di kamar mandi. Uti hanya takut kita meninggal dunia kalau terlambat ditolong. Gak mungkin juga kan, tahu-tahu dia nemuin kita di kamar mandi atas, dan gak mungkin juga dia melaporkan semua perbuatan Sia dan teman-temannya. Yang ada dia bisa mati di tangan bapaknya Sia. Malam itu Uti seperti berkecambuk pikirannya. Dia melihat ke arah jam dinding dan dilihatnya sambutan untuk Pak Kepala Sekolah kurang 5 menit lagi. Uti seperti memberikan aba-aba kepada teman-teman kita dengan alasan sok-sok mencari kita karena Pak Kepala Sekolah sebentar lagi harus naik panggung. Sebenarnya Uti juga salah satu tim dalam acara pentas seni hari itu, tapi dia tugasnya merias para pemain. Lah, dari ucapan Uti lah, semua teman-teman kita baru menyadari kalau kita tidak ada di aula. Ada salah satu teman kita yang bilang kalau kita sempat izin balik ke asrama untuk mengambil sambutan Pak Kepala Sekolah yang tertinggal di kamarnya. Tapi waktu itu sudah hampir 45 menit kita masih belum balik. Pikir temannya kita mampir ke toilet. Soalnya jarak dari aula sekolah ke asrama itu nggak lama. Mungkin antara kita mampir toilet atau memang kita pelan-pelan jalannya jadi agak lama. Secara kita kan pakai sewek, ya jalannya agak ribet, makanya dia agak lama sedikit. Mendengar pernyataan teman kita yang nggak ada panik-paniknya,
mungkin juga mereka nggak kepikiran aneh-aneh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.